Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kan? Mari kita review nih buah sawo Belanda. Atau kalau orang-orang kita, daerah kita nyebutnya buah campolai. Atau ada yang menyebutnya itu buah apa namanya, sawo mentega. Ya kan tuh ini. Ini sawo mentega bukan sembarangan kan? Demi akan-akan nih saya tempuh jarak puluhan kilometer dari rumah. Naik gunung, turun lembah, naik ke lembah demi sebuah buah yang namanya buah sawo Belanda atau sawo mentega atau sawo campola ini. Nah, istimewa ya. Nah, itu satu perjalanannya. Keistimewaan buah ini kan, ini bisa dibilang salah satu buah terbesar dari yang saya tahu ya. Tentu yang lebih besar saya nggak tahu. Yang saya tahu nih, yang terbesar matang di pohon, jatuh dari pohon di tanah saya ambil. Rasanya kayak apa? Jadi kan ya, matangnya di pohon, terus jatuh di bawah pohon lalu diambil lalu kita makan nih. Ya, kita cek dulu kan. Nih, buah sawo mentega ini dia itu kalau sudah matang itu kulitnya kayak mengelupas kayak gini kan, itu lihat ya tuh. Nah, makanya kalau mau mengambil yang sudah matang tuh, ini mengelupas kayak gini, dia itu harus hati-hati sekali. Nah, hati-hati ngambilnya kalau di kita itu istilahnya dengan sair atau dengan irik, jadi dengan jaring ya, supaya nggak jatuh ke tanah. Sebab kalau jatuh ke tanah nanti hancur kayak ini nih, jatuh ke tanah dia hancur, nggak laku dijual istilah betul tuh ya. Ciri-ciri buah yang sudah matang tentu ini warnanya kuning, kuning emas, dalamnya juga kuning banget. Nanti kita cek nih, biasanya kalau buah yang sebesar ini nih, lihat ya tuh, buah yang sebesar ini itu biasanya isi buahnya itu minimal ada 3 bijinya ya kan. Nah itu ya, ini ciri-cirinya kalau buah udah ada yang pecah kulitnya tuh mau mengelupas, berarti dia udah matang di pohon. Nah sekarang kita buktikan kan, ini disebut juga selain sawo mentega itu sawo umbi. Kenapa? Karena katanya buahnya itu seenak umbi. Ya, karena umbi itu ada umbi singkong nih. Kalau pertama kali saya makan ini sih itu rasanya kayak singkong, singkong yang kulitnya merah itu yang mempur, bahasa Jawa itu pulan. Nah, kita cek ya. Nih, coba nih. Kayak singkong. Ini itu dia teksturnya kayak kering, kayak kita tepung. Ada istilah apa ya, kue salju kalau nggak salah ya. Yang dimakan itu apa kue apalah yang kering banget tapi ketika dimakan rasa tepung nih. Ini kita coba makan. Ini kulit nih. Apa namanya, istilah tekstur airnya kurang kayak gitu. Jangan di sini nih, kurang bagus buat pencahayaan. Wah, tuh ya. Lihat. Manis banget menurut saya sih. Baunya nyaris nggak ada bau. Netral, coba yang bau yang ini. Di sini juga kalau sudah matang nyaris nggak ada bau. Kayak katanya ada yang mirip, bilang kayak bau waluh tapi sini enggak tuh. Ya. Hmm. Jadi kalau buah ini, buah sawo Belanda ini disebut sebagai istilahnya apa namanya tuh, buah umbi, sawo umbi, fakta saya mengakuinya. Terutama apalagi kalau anda agan-agan yang kenal umbi Cilembu, ini belahannya itu mirip umbi Cilembu. Tuh, halus-halusnya ya kan, lihat. Nih lihat ya. Kalau di gini kan kayak umbi Cilembu. Udah gitu sama-sama kuning warnanya tuh. Ya kan? Kita cobain lagi. Hmm, lembut banget.
Udah gitu manisnya kayaknya, karena manisnya itu manis alami, katanya bagus juga untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Artinya apa? Artinya dengan banyak makan buah ini tidak terlalu beresiko kita terkena kencing manis atau terkena penyakit diabetes gitu kan, kayak gitu. Atau gula darah kita naik, nggak terlalu khawatir, resikonya kurang. Menurut referensi yang saya baca, ya kan tuh. Harus nyobain akan nih. Seumur hidup, nyobain saya juga kayaknya seumur hidup baru ini nih. Kemarin waktu survei sekali, nah ini sekarang satu. Itu ya. Fakta ya, kalau kemudian buah ini disebut sebagai sawo umbi, sepakat ya. Nah, yang kedua, ini juga disebut sawo mentega. Karena seperti mentega, apanya kayak menteganya? Coba agak-agak lihat sendiri deh. Itu. Ini apanya yang kayak menteganya? Hah? Coba apanya? Mungkin karena mentega bisa dipakai sendok kayak gini nih, bisa diseret pakai sendok kayak gini tuh, lihat ya. Ini mentega kalau pakai sendok kan bisa dikesiniin, tuh. Nah, ini juga bisa, oh mungkin itu. Jadi warna kuningnya mirip warna kuning mentega, sama-sama bisa disendok. Jadi katakanlah sebagai sawo mentega. Atau terkadang ini juga diolah untuk campuran mentega, sehingga terkadang disebut juga sebagai apa namanya, buah mentega itu, ya kan ya, itu disebut buah mentega, itu saya sepakat juga. Terkadang kan ada istilah apa namanya, alpukat mentega, nah kayak gini lah kira-kira gitu ya tuh. Sama-sama kayak alpukat juga kayak gini nih, cuman kalau alpukat dia kan basah berair banyak, teksturnya itu kalau saya ini nggak kering, kira-kira begitu. Nah, kedua kulitnya, kalau alpukat ini kan kulitnya keras, nggak mengelupas. Kalau ini kulitnya tipis, dia mengelupas kalau sudah matang. Kalau alpukat kan enggak, nah, kira gitu ya. Itu sama-sama ada alpukat mentega, ini juga ada sawo mentega. Disebut sawo mentega, saya sepakat, ya kan. Terus ada yang menyebutnya sawo Belanda. Kenapa disebut sawo Belanda? Nggak tahu. Mungkin asalnya dari Belanda kali. Ada disebut campolai. Kenapa? Nggak tahu tuh campolai. Campedak apa kali? Nggak tahu ya. Enak dia. Harus coba. Hmm. Tapi catatan, adanya tidak lama. Kayak gitu lah, kayak waktu lebih. Tapi ini catatan ya. Ini pohon yang matang, apa buah yang matang di pohon, jatuh dari pohon, kemudian kita ambil dari tanah. Ukurannya pun saya kira ini udah ukuran maksimal. Jadi dari sekian banyak pohon yang ada di kebun, saya survei, ukuran sebesar ini tuh udah ukuran maksimal yang ada di sana. Ukuran paling besar ya. Sekarang kita cek bijinya ini ada berapa biji. Kalau tadi saya waktu di kebun menemukan buah yang sebesar itu bijinya ada 3. Coba ini kita cek isinya ada berapa? Ada berapa biji ya? Hmm. Oh iya, sampai lupa baca bismillah. Nah, kalau lupa baca bismillah di tengah makan nggak masalah. Jadi baca doanya bismillahi awalahu wa akhirahu. Tuh para setan dia langsung muntah tuh kalau kita tadinya lupa baca bismillah, kemudian kita baca bismillah, setan kecewa, kenapa lo inget baca bismillah gitu, mengecewakan setan juga itu ibadah. Kita lihat aja ini isinya ya tuh. Jadi di sini itu terbungkus buahnya, sehingga ladu gitu kan ya tuh. Ya, kita kaldu atau durian juga begini kan kebungkus. Durian bijinya kebungkus kayak gini. Ada lagi apa? Campedak sukaja sama kebungkus kayak gini. Nangka juga sama kebungkus kayak gini. Kita cek nih. Buahnya warnanya apa ya? Yang belum tahu, yang udah tahu tentu udah kita lihat aja. Jangan lupa like dan subscribe. Bismillah. Hmm. Nah,
Kalau buah tadi sih, kalau warna bijinya itu seperti biji sirsak gitu, hitam-hitamnya. Tapi sirsak yang baru dikupas bijinya, atau ini juga kayak kayak biji apa namanya itu, pala, biji pala yang sudah tua. Hmm, hitam. Banyak dagingnya kan, manis ini. Selain manis, ini juga mengandung nutrisi banyak. Sehingga menurut saya nih, buah sawo mentega ini merupakan salah satu buah ideal lah, buah spesial. Kenapa? Karena dia bisa dimakan sebagai buah enak. Oke. Dikonsumsi sebagai obat lah dalam tanda petik, juga berkhasiat. Yang ketiga, diolah sebagai industri juga bisa. Bisa diolah sebagai tepung, nanti bisa jadikan selai, bisa menjadi milkshake dan lain-lain. Jadi cukup ideal nih. Harusnya dia bisa bertahan. Masuknya bertahan itu dibudidayakan oleh masyarakat, dan kemudian dia akan selalu ada. Tuh, tangannya kuning kayak gini nih. Juga terkadang dia dijadikan pewarna makanan. Susah nih. Persis biji pala. Ya itu biasanya tuh. Nah ya nih. Di bijinya itu ada semacam selaput. Tuh. Jadi di antara biji dengan buah tuh ada selaputnya. Jadi dia terpisah. Yang memisahkan antara biji dengan daging buah itu ada selaput, ya kan? Nih, selaputnya kita lihat ya, tuh. Tuh kita lihat tuh selaputnya ya kan? Tuh. Jadi ketika selaput bijinya ini bisa dibuka, dia langsung bersih. Tuh ya kan selaputnya ya kan? Nah, tapi jangan ingat selaput darah, ini selaput buah, tuh. Nah, buahnya mirip warna buah apa tuh kan ya? Tahu nih dalamnya kayak apa? Tuh. Ada selaputnya ya, fakta ya. Nah, dah. Ini jadi satu, ini warnanya cukup jelas ya, bagi rekan-rekan yang belum tahu tuh. Ya. Dapat satu bijinya. Ada lagi nggak coba? Kita lihat. Wah, mantap kan? Wah, mantap kan? Gak ada lagi kan? Ini meskipun buah ukuran paling besar yang kita dapat temukan di sana, itu bijinya cuma satu, ya kan? Tadi di kebun saya menemukan yang isi bijinya 3. Jadi bisa dibilang ini full daging, ya kan? Udah ya? Nah, tuh, enak. Ini salah satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ke muka bumi, buah ini. Hmm. Hmm. Nah, itu dia kan. Nah, bagi akan-akan yang pengen tahu rasanya, tentu harus mencoba langsung. Kalau dengan deskripsi sekali kan beda-beda. Lidah saya dengan lidah akan-akan itu beda. Menurut saya enak banget, bukan banget, menurut akan belum tentu. Kira gitu ya. Nah, setelah makan, saya sudah bikin catatan kecil. Saya bikin bagi yang pengen tahu lebih banyak tentang buah sawo mentega ini. Yang pertama tentang nama kan. Buah sawo Belanda ini
itu yang bisa saya telusuri memiliki 8 nama. Nama yang pertama sawo Belanda, nama yang kedua buah campolai, nama yang ketiga buah sawo mentega, nama yang keempat buah sawo ubi, nama yang kelima buah alkesah. Ini saya membaca nama ini tertarik banget. Alkisah. Diceritakan pada zaman dahulu kala ada sebuah buah yang warnanya kuning, enak. Nama alkesah. Entah dari mana asal usul nama alkesah itu. Yang keenam buah itu buah kanistel. Kalau ini nama sebuah kota kalau nggak salah ya. Yang ketujuh itu egg fruit. Egg fruit itu apa namanya? Telur buah. Nah, jadi saya sepakat nih. Jadi buah ini itu bentuknya memang ada yang seperti telur. Jadi kalau disebut telur buah ya, dan warnanya juga itu kan ada yang kuning, kuning mirip kuning telur atau mirip kuning warna telur tertentu itu kayak gitulah mirip-mirip ya. Atau ininya juga nih bijinya, tuh lihat. Jadi orang-orang luar negeri sana ada yang menyebutnya itu egg fruit. Kalau nggak salah itu artinya bahasa Inggrisnya maaf nih nggak paham bahasa Inggris ya. Kalau salah itu adalah buah telur buah, maksudnya buah yang bentuknya seperti telur atau buah yang warna dan bentuknya itu seperti telur, kira-kira begitu. Yang kedelapan terkadang juga disebut yellow sapote. Tulisannya ya, ini orang jujur bacanya sapote apa adanya, padahal nggak tahu bahasa Inggris ya kan. Yellow sapote, yellow kalau yellow kayaknya kuning deh, sapote kuning ya, sapote nggak tahu apa tuh ya. Nah tolong akan yang pakar bahasa Inggris komen dan share biar melengkapi deskripsi ini dan bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Nah udah ya, itu namanya. Lalu kandungan buah sawo Belanda ini yang bisa saya catat itu ada sekitar 12 kandungan. Yang pertama niacin, yang kedua beta karoten, yang ketiga karbohidrat, yang keempat serat, yang kelima kalsium, yang keenam fosfor, yang ketujuh zat besi, yang kedelapan riboflavin, yang kesembilan lemak, yang ke-10 kalori, yang ke-11 vitamin C, yang ke-12 tiamin. Ini 12. Kalau ada yang kurang silakan akan tambahi di link komentar. Kalau ada yang kelebihan silakan akan koreksi di link komentar biar lebih bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain. Nah itu. Tentu bagi para pakar fitofarmaka itu kandungan-kandungan buah yang biasa digunakan buat herbal itu akan paham. Setelah tahu isinya, kandungannya, itu akan tahu khasiatnya apa saja, akan tahu kira-kira dampak negatifnya apa saja, kan begitu? Ya enggak? Ya, kita lanjutkan. Sekarang manfaatnya. Manfaatnya apa kan? Kira-kira begitu, ya kan? Nah, manfaat buah ini tentu ini akan sangat banyak kalau dari kandungannya. Cuman yang bisa saya tulis di sini adalah ada sekitar 9 manfaat dari buah sawo Belanda. Yang ke-1 itu bagus buat kesehatan mata. Ya kan yang pengen punya mata sehat bisa mengkonsumsi salah satu buah ini. Yang kedua bagus buat otot. Ya kan otot kita nih biar sehat, biar kuat gitu kan. Konsumsi buah sawo Belanda. Yang ketiga itu fungsi otak. Jadi otak-otak kita nih, anak-anak kita kalau kepengen otaknya encer, cerdas dan lain-lain, salah satu ikhtiarnya adalah dengan makan buah sawo Belanda ini. Kemudian yang keempat itu untuk menangkal radikal bebas. Apa itu radikal bebas? Sudah banyak diterangkan para ahli, yaitu hal-hal yang membahayakan diri kita seperti polusi udara dan lain-lain. Nah, untuk menangkalnya salah satu ikhtiarnya adalah kita bisa makan buah sawo Belanda ini. Itu satu buah ini tuh satu piring. Mantap. Harganya nggak tahu kan, belum pernah beli. Ini tadi minta sama yang punya itu di kebun, para penjaganya ya kan. Kalau sudah jatuh, kalau saking banyaknya di sana itu para tetangga sudah nggak peduli lagi apa itu buah jatuh atau tidak. Maksudnya nggak peduli itu nggak sengaja ke kebun buat mungut buah itu kemudian mereka enggak, udah
bosen kali ya. Selanjutnya adalah itu bagus buat hipertensi. Nah, kita kan sering kali dihantui oleh yang namanya darah tinggi, dihantui dengan hipertensi. Nah, salah satu cara untuk mengendalikannya adalah kita bisa mengkonsumsi buah sawo Belanda ini. Yang keenam itu diabetes. Maksudnya itu buah ini itu bagus untuk mengurangi resiko diabetes supaya kadar gula kita tidak meningkat, tetapi kita tetap bisa makan buah, tetap bisa makan manis. Nah, salah satu caranya adalah konsumsi buah sawo Belanda ini. Yang ketujuh, itu juga bagus buat kesehatan sendi dan tulang nih. Sendi-sendi kita, tulang-tulang kita supaya tetap sehat. Ini kan ya, salah satu caranya itu dengan konsumsi buah sawo Belanda ini. Yang kedelapan itu untuk imunitas. Daya tahan tubuh kita nih supaya diserang penyakit nggak mempan, diserang virus nggak mempan gitu. Allahumma amin. Nah, salah satu caranya itu dengan mengkonsumsi buah sawo Belanda ini. Kemudian yang kesembilan itu merupakan sumber energi, ya kan. Nah, supaya kita kuat beraktivitas setiap hari, ya aktivitas apa saja ya gitu kan, nyangkul, belajar, nulis, kemudian ngabolang, hobi sniper gitu kan, dan lain-lain itu bisa konsumsi dengan konsumsi buah sawo Belanda ini. Pengolahan buah. Nah, tentu selain dimakan langsung kayak gini, ya kan, sawo Belanda. Enak. Dingin. Dingin, manis, enak, lembut, buket. Ini kalau dimakan langsung. Nah, selain dimakan langsung seperti itu, buah sawo Belanda ini juga bisa diolah menjadi berbagai macam produk, menjadi berbagai macam olahan. Di antaranya satu dimakan langsung seperti barusan. Yang kedua di jus nih. Kalau dia di jus itu gulanya nggak perlu banyak-banyak lagi, karena aja udah manis. Nggak tambahin sedikit air, mantap. Yang keempat, itu bisa dijadikan campuran es krim. Jadi akan-akan yang mau produksi es krim bisa mempertimbangkan ini sebagai salah satu bahan campurannya. Atau yang dagang es buah perulukin gitu kan, atau yang dagang es krim atasnya dikasih ini juga mantap. Yang kelima itu bisa jadikan susu milkshake kocok itu kan, di shake, istilah shake gitu kan. Salah satunya bisa dicampuri dengan ini. Yang keenam bisa dijadikan selai ini, sesuai namanya itu. Jadi kalau kita mau makan roti, nah kita ambil ini, oleskan ke roti, jadi selai bisa secara langsung atau bisa diolah dulu sebagai selai. Yang ketujuh, buah ini juga bisa akan olah sebagai bahan baku dodol. Jadi dodol buah sawo Belanda, kira-kira begitu, ya kan? Yang ketujuh bisa dijadikan tepung. Tentang cara bagaimana menjadikan ini jadi tepung nanti pada video-video berikutnya ya. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya terus bermanfaat. Nah, buah sawo Belanda ini juga bisa dijadikan salah satu bahan baku untuk bahan kue atau biskuit, enak. Yang ke-10 bisa dijadikan puding. Yang ke-11 itu bisa di kue dadar. Jadi kalau Anda bikin kue dadar, di dalamnya itu bisa dimasukin ini, ya kan, udah enak. Yang ke-12 salah satu kue pae. Itu olahan, tentu masih banyak olahan-olahan lain yang bisa dibikin dengan buah ini sesuai dengan kreativitas akan-akan, ya kan. Yang selanjutnya kan manfaat buahnya.
Tadi kan kalau manfaat buahnya sudah, sekarang manfaat pohonnya. Nah, pohon sawo Belanda ini termasuk pohon yang keras. Jadi bisa akan manfaatkan dijadiin papan buat bangunan bagus, dijadiin polok buat bangunan juga bagus. Nah, tanaman ini juga bisa ditanam sebagai tanaman peneduh di pinggir jalan misalnya atau di depan rumah supaya teduh. Juga bisa dijadikan tanaman hias kan. Buahnya yang kuning banyak itu bisa menghiasi halaman rumah kita atau taman-taman kita. Juga bisa dijadikan tanaman pelindung supaya tidak erosi, supaya tidak gugur. Nah, kalau bijinya sendiri, ini saya belum baca referensinya. Selain buat bini, bijinya tentu ini nanti mengandung banyak khasiat dan manfaat juga. Nanti kita cari referensi di video-video berikutnya. Kemudian daunnya juga kita belum baca. Tadi kan di khasiat buah sudah, pohonnya sudah, tinggal daun sama biji. Kita belum tahu ya, mudah-mudahan nanti pada video berikutnya kita bisa mengupload lebih banyak cerita tentang buah sawo Belanda ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.